Sini saya akan menyampaikan materi tentang exposure akuntansi dan exposure transaksi. Sebelum kita mulai ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama pemateri untuk kali ini. Yang pertama kita sama siapa nih? Halo, nama saya Kintana Fatmayati. Kintana kali ini akan membahas apa sih? Saya akan membahas tentang resiko perubahan kurs dan contoh apresiasi dan depresiasi rupiah terhadap dolar. Oke, terima kasih. Tunggu ya. Selanjutnya kita akan kenalan sama materi selanjutnya nih. Halo teman. Halo. Kali ini sama siapa nih? Nama saya Azhara Nurul. Nama saya Sapila Fendi. Di sini kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama ada perbedaan inflasi, yang kedua ada perbedaan tingkat suku bunga, Yang ketiga ada intervensi sentral, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada ekspektasi. Ih, keren banget. Oke, ditunggu ya sampai sama Ara. Kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Sini aku sama siapa nih? Halo, nama aku Adi Nurul Putri. Kali ini jelasin tentang apa sih? Di sini aku pengen ngejelasin tentang risiko teknologi dan risiko likuiditas. Oke, ditunggu ya. Kita kenalan sama materi terakhir nih. Yuk. Di sini aku sama siapa? Halo, nama saya Nadia Silva. Nomi, buat kali ini jelasin tentang apa sih? Saya akan menjelaskan tentang exposure operasi dan exposure ekonomi. Oke, terima kasih. Semangat ya. Oke, kita udah kenalan nih sama semua pematerinya. Yuk kita simak penjelasannya. Materi pertama, aku akan jelasin tentang resiko perubahan kurs. Pasti teman-teman ini udah sering banget dengar apa itu kurs dan juga pasti teman-teman udah tahu apa itu kurs. Nah, yang udah tahu jangan lupa komen di bawah ya. Nah, tapi buat yang belum tahu, tenang aja. Aku akan kasih tahu apa itu kurs. Jadi gini teman-teman, kurs itu merupakan nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Mata uang itu mencerminkan kondisi ekonomis di suatu negara. Jika perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara cenderung menguat terhadap mata uang negara lainnya, ataupun sebaliknya. Nah, kalau suatu negara udah menetapkan kurs mata uangnya terhadap mata uang lain, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi melalui mekanisme pasar. Selanjutnya ada contoh apresiasi dan depresiasi rupiah terhadap dolar. Nah, kita akan membahas pada saat rupiah melemah terhadap dolar dan pada saat rupiah menguat terhadap dolar. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas yaitu rupiah melemah terhadap dolar. Jadi contohnya, jika kurs awal tahun Rp10.000 per dolar, kurs akhir tahunnya Rp12.000 per dolar, terus berapa persen sih penguatan dolar terhadap rupiahnya? Nah, pada kasus ini, penguatan dolar terhadap rupiahnya yaitu sebesar 20%. Terus berapa persen sih pelemahan rupiah terhadap dolarnya? Pada kasus ini, pelemahan rupiah terhadap dolar itu sebesar minus 16,67%. Nah, yang kedua, pada saat rupiah menguat terhadap dolar. Contohnya tuh, jika kurs awal tahunnya Rp10.000 per dolar, kemudian kurs akhir tahunnya Rp8.000 per dolar, terus berapa persen sih pelemahan dolar terhadap rupiahnya? Nah, pada kasus ini yaitu sebesar minus 20%. Kemudian, berapa persen sih penguatan rupiah terhadap dolarnya? Pada kasus ini sebesar 25%. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa lihat langsung di tabel yang ada di samping ya. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama itu adalah perbedaan inflasi. Jadi inflasi yang lebih tinggi di negara lain menyebabkan kurs mata uangnya melemah atau depresiasi. Rumusnya adalah ET garis miring E0 sama dengan I ditambah IH pangkat T bagi 1 ditambah IF pangkat T. Jadi ET-nya itu adalah kurs pada periode T, E0-nya itu adalah kurs pada periode awal, IH-nya itu adalah inflasi pada negara domestik, IF-nya itu adalah inflasi dari negara asing, T-nya itu adalah waktu. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs yang kedua nih, yaitu adalah perbedaan tingkat bunga. Dibagi menjadi dua, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal mempunyai rumus ET garis miring E0 sama dengan 1 ditambah RH pangkat T dibagi 1 ditambah RF pangkat T. ET-nya itu adalah kurs pada periode T, E0-nya itu adalah kurs pada awal periode, RH-nya itu adalah tingkat bunga nominal pada negara domestik,
RF-nya itu adalah tingkat bunga pada negara asing dan T-nya itu adalah waktu. Nah, yang kedua adalah tingkat bunga real yang mempunyai rumus R sama dengan A ditambah I. R-nya itu adalah tingkat bunga nominal, A-nya itu adalah tingkat bunga real, dan I-nya itu adalah inflasi. Baik, untuk selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs yang ketiga yaitu independensi bank sentral. Apabila independensi bank sentral tinggi, maka mata uang akan menguat atau apresiasi. Independensi merupakan kemampuan bertahan dari tekanan pemerintah yang sedang berkuasa. Jika peningkatan inflasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi realnya akan menjadi negatif. Maksudnya yaitu independensi bank sentral yang tinggi dan penguatan mata uang nasional memiliki korelasi yang kuat ketika sebuah bank sentral memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan kebijakan moneternya, bebas dari intervensi politik yang berlebihan, maka kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut akan meningkat. Hal ini karena bank sentral yang independen cenderung lebih fokus pada tujuan jangka panjang seperti menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepercayaan investor ini akan mendorong aliran modal asing masuk ke dalam negeri, meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik, sehingga nilai tukar mata uang tersebut akan cenderung menguat atau apresiasi. Di sisi lain, jika laju inflasi suatu negara tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi realnya, maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi real tersebut menjadi negatif. Ini karena inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat, mengurangi tingkat konsumsi, dan pada akhirnya dapat memicu penurunan produksi. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian, sehingga investor cenderung enggan untuk berinvestasi. Akibatnya, terhambat atau bahkan mengalami kontraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi ini tinggi, maka mata uang akan menguat atau apresiasi. Nah, ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas, dan daya saing produk domestik. Peningkatan daya saing ini menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Alhasil, permintaan terhadap mata uang domestik pun akan meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat juga seringkali dikaitkan dengan stabilitas politik dan ekonomi yang baik, yang semakin meningkatkan kepercayaan investor. Peningkatan permintaan terhadap mata uang domestik akibat aliran modal masuk ini akan mendorong nilai tukar mata uang tersebut untuk menguat atau apresiasi. Namun, perlu diingat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar mata uang adalah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan moneter, tingkat inflasi, kondisi neraca pembayaran, dan sentimen pasar. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini cenderung mendorong penguatan mata uang, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi arah pergerakan nilai tukar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs yang keempat. Untuk faktor yang mempengaruhi perubahan kurs yang kelima yaitu ekspektasi. Mata uang digunakan sebagai alat investasi. Jika pengharapan mata uang positif, maka mata uang menguat atau apresiasi, atau juga sebaliknya. Mata uang dapat dianggap sebagai suatu aset investasi yang unik, di mana nilai tukarnya dapat berfluktuasi secara signifikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk ekspektasi pelaku pasar. Jika pelaku pasar memiliki ekspektasi positif terhadap suatu mata uang, misalnya karena mereka memperkirakan bahwa nilai mata uang tersebut akan terus menguat di masa depan akibat pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan moneter yang mendukung ini atau faktor fundamental lainnya, maka mereka akan cenderung membeli mata uang tersebut. Nah, peningkatan permintaan terhadap mata uang ini akan mendorong naiknya nilai tukar atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspektasi pelaku pasar negatif, misalnya karena mereka mengantisipasi terjadinya inflasi yang tinggi, kestabilan politik, atau pelemahan ekonomi, maka mereka akan cenderung menjual mata uang tersebut. Nah, penurunan permintaan akan menyebabkan nilai tukar melemah atau depresiasi. Dengan demikian, ekspektasi pelaku pasar merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pergerakan nilai tukar mata uang di pasar valuta asing. Jika kurs berubah-ubah seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagaimana pengaruhnya terhadap organisasi? Literatur keuangan membagi exposure ke dalam 4 jenis, yaitu
Yang pertama ada exposure transaksi, yang kedua exposure akuntansi, yang ketiga exposure operasi, dan yang terakhir adanya exposure ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang exposure transaksi dan exposure akuntansi. Yang pertama yaitu exposure transaksi. Exposure transaksi adalah exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Sebagai contoh, misalnya importir Indonesia membeli barang dari Amerika Serikat senilai 1 juta. Pembayaran dilakukan 3 bulan mendatang. Kewajiban melunasi utang dagang tersebut senilai 1 juta rentan terhadap perubahan kurs di masa mendatang. Jika kurs rupiah dan dolar 3 bulan mendatang saat utangnya jatuh tempo melemah, maka ia akan mengalami kerugian karena harus menyediakan lebih banyak rupiah. Sebagai contoh, jika kurs Rp5 jatuh menjadi Rp20.000 per dolar, maka saat ini kurs rupiah dan dolar adalah Rp10.000 per dolar. Maka ia harus menyediakan 2 kali lebih banyak rupiah, namun importir tersebut akan memperoleh keuntungan jika kurs rupiah naik dalam 3 bulan mendatang. Sebagai contoh, jika kurs rupiah naik menjadi Rp5.000 per dolar dalam 3 bulan mendatang, maka ia akan menyediakan rupiah lebih sedikit. Bagan yang ada menunjukkan bahwa jika rupiah melemah atau bergerak ke kanan, maka importir mengalami kerugian. Semakin besar perlemahan rupiah, semakin besar kerugian importir tersebut. Tetapi jika rupiah menguat, importir tersebut memperoleh keuntungan karena rupiah yang diberikan lebih sedikit. Semakin besar penguatan rupiah atau bergerak ke kiri, semakin besar keuntungan importir tersebut. Selanjutnya yaitu adanya exposure akuntansi. Exposure akuntansi adalah ketika laporan keuangan dalam mata uang tertentu dikonversikan ke dalam laporan keuangan dalam mata uang lain yang rentan terhadap perubahan kurs dan dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Sebuah contoh adalah perusahaan multinasional di Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di Indonesia. Berdasarkan contoh pada tabel, jumlah aset perusahaan adalah 10 juta rupiah. Karena neraca tersebut dalam rupiah, sedangkan perusahaan multinasional tersebut merupakan perusahaan Amerika Serikat, maka neraca tersebut harus dikonversi ke dalam dolar. Misalkan, kurs awal tahun adalah Rp5.000 per dolar. Pada kolom 3 tabel di atas menyajikan hasil dari proses konversi tersebut. Terlihat bahwa total aset perusahaan adalah Rp2.000. Misalkan perusahaan tidak melakukan aktivitas apa-apa dalam 1 tahun kemudian, sehingga nilai ekonominya sama antara awal tahun dan akhir tahun. Satu-satunya perbedaan adalah kurs yang berubah, yaitu rupiah melemah dari Rp5.000 per dolar menjadi Rp10.000 per dolar. Pada kolom 4 menunjukkan hasil konversi dengan menggunakan kurs yang baru yaitu Rp10.000 per dolar, di mana total aset turun menjadi Rp1.000 dan modal saham turun menjadi Rp600. Penurunan modal saham menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang mengakibatkan penurunan nilai modal saham. Diperhatikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh perubahan nilai ekonomi perusahaan, tetapi hanya karena perubahan kurs. Nilai ekonomi perusahaan tetap sama antara awal tahun dan akhir tahun, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi di atas. Dengan kata lain, perusahaan menghadapi risiko perubahan kurs selama proses konversi laporan keuangannya dari rupiah ke dolar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai exposure operasi. Exposure operasi adalah operasi perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Sebagai ilustrasi, misalkan produsen mobil Jepang Toyota menjual mobil ke Amerika Serikat. Jika yen menguat terhadap US dollar, maka harga mobil Toyota di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Akibatnya, daya saing mobil Toyota di Amerika Serikat menjadi turun. Dalam tabel di samping ini, untuk kolom yang pertama menunjukkan harga mobil Toyota dalam yen Jepang. Misalkan 1000 yen adalah harga mobil dalam mata uang yen. Kolom kedua menunjukkan harga yang dalam US dollar dengan kurs 100 yen per dolar. Di sini 10 dolar berarti bahwa 1000 yen setara dengan 10 US dollar pada kurs tersebut. Untuk kolom ketiga menunjukkan harga dalam US dollar dengan kurs 50 yen per dolar. Di sini 20 dolar berarti bahwa 1000 yen setara dengan 20 US dollar pada kurs tersebut. Jadi, tabel ini memberikan informasi tentang harga mobil Toyota dalam yen
dan konversi harganya ke dalam US dollar berdasarkan dua kurs yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai exposure ekonomi. Exposure ekonomi adalah nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Rumus exposure ekonomi adalah exposure operasi ditambah exposure transaksi. Sebagai ilustrasi, kembali ke contoh Toyota, karena penjualan Toyota berkurang, akibatnya adalah menurunnya aliran kas untuk Toyota. Karena aliran kas berkurang, nilai atau harga saham Toyota bisa turun. Dengan demikian, harga saham Toyota terekspos terhadap perubahan kurs. Materi selanjutnya yaitu ada risiko teknologi. Teknologi di satu sisi mempunyai manfaat, di sisi lain memunculkan risiko baru. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang tepat bisa mendorong bisnis perusahaan, yaitu meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Tetapi penggunaan teknologi yang tidak tepat bisa merugikan perusahaan dengan signifikan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, teknologi baru bisa menghancurkan perusahaan yang tidak menguasai teknologi baru tersebut. Risiko yang berkaitan dengan teknologi relatif lebih sulit dipahami karakteristiknya, lebih sulit dikuantifikasi, dan lebih sulit diantisipasi. Meskipun risiko teknologi tersebut merupakan suatu yang real. Jadi, penting bagi perusahaan untuk berhati-hati dan bijak dalam memilih serta mengelola teknologi. Nah, penggunaan teknologi yang tepat bisa meningkatkan penjualan. Sebagai contoh yaitu bank mempunyai ATM yang lebih baik dan jaringan yang lebih tersebar, yaitu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak nasabah dibandingkan dengan bank yang tidak mempunyai ATM atau jaringan yang tidak banyak. Perusahaan dengan teknologi yang lebih baik bisa meluncurkan produk baru dan inovasi baru. Nah, materi selanjutnya yaitu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas, yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Perusahaan biasa bisa menggunakan risiko likuiditas seperti rasio lancar dan acid ratio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut. Nah, rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Sedangkan rumus acid ratio yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Di samping rasio keuangan, perusahaan juga bisa menggunakan anggaran kas atau peramalan untuk melihat risiko likuiditas. Dibandingkan dengan sektor usaha lain, bank biasanya menghadapi risiko likuiditas yang lebih besar. Risiko likuiditas bank bersumber dari sisi aset dan sisi pasifa. Nah, dari sisi aset, yaitu jika bank memberikan jaminan atau komitmen di masa mendatang, misalkan 3 bulan mendatang calon debitur datang ke bank untuk memanfaatkan janji tersebut, maka bank harus menyediakan sejumlah uang yang dijanjikan. Jika bank gagal menjanjikan jumlah uang tersebut, maka bank menghadapi risiko likuiditas. Sedangkan dari sisi pasifa, sumber dana bank sebagian dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito. Tabungan praktis bisa ditarik setiap saat, sedangkan deposito mempunyai jangka waktu yang cukup pendek, yaitu 1 bulan sampai 1 tahun. Jika penarikan dana oleh masyarakat terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, maka bank tersebut bisa mengalami krisis likuiditas. Jika krisis tersebut tidak ditangani, perusahaan bisa terancam kelangsungannya. Misalnya, masyarakat menjadi panik karena tidak bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap bank tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan dari bank tersebut. Bank bisa jatuh karena sumber dananya menghilang ditarik masyarakat secara bersamaan. Nah, ketemu lagi nih di akhir video teman-teman. Tapi sebelum videonya berakhir, masih ada satu materi yang harus teman-teman tahu, yaitu tentang resiko politik. Pasti teman-teman belum tahu kalau yang ini. Nah, jadi apa sih resiko politik? Resiko politik merupakan kejadian di negara tujuan investasi yang mengganggu aliran kas perusahaan multinasional. Resiko politik merupakan garis kontinum dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Contohnya apa sih teman-teman? Nah, contoh dari yang paling ringan itu seperti perubahan peraturan. Sedangkan contoh dari yang sedang itu kerusuhan sosial. Sedangkan yang paling berat itu pengambil alihan. Kamsahamnida.